Pernah dengar nggak sih ungkapan soal harta karun yang sebenarnya ada di depan mata, tapi sering banget kita lewatin gitu aja? Nah, di explainer kita kali ini, kita bakal ngebuktiin kalau alam itu emang sering banget nyimpan kejutan terbaiknya di tempat yang paling biasa. Kita bakal ngebongkar sebuah penemuan bernilai tinggi yang wujudnya itu sederhana banget, nyempil di tengah hamparan sawah pedesaan di Indonesia. Siap-siap aja nih, karena cerita ini bakal ngubah cara kalian ngelihat lingkungan di sekitar kalian. Coba deh bayangin kalian lagi jalan-jalan di daerah Bunut Kidul, Malang. Kalian ngelihat sawah biasa yang tergenang air, tapi permukaannya tuh ketutup rapat banget sama hamparan tanaman ijo. Buat kebanyakan orang yang lewat atau bahkan buat petaninya sendiri, tanaman ijo ini sering banget dipandang sebelah mata. Pertanyaannya sekarang, apakah hamparan ijo ini murni cuma gulma pengganggu yang merusak area persawahan? Atau jangan-jangan ini tuh sebuah harta karun terpendam yang lagi nunggu buat ditemuin? Bagian pertama, harta karun di sawah, penemuan tak terduga di Bunut Kidul. Jadi ceritanya, di Desa Srikaton, Kecamatan Pakis, ada seorang kreator konten yang nggak sengaja lewat dan dibikin shock berat. Waktu ngeliat air di sela-sela padi ketutup karpet hijau ini, dia sama sekali nggak mikir itu masalah pertanian. Malah dia antusias banget dan bilang gini, "Wah gila, super banget ini, bener-bener semacam harta karun bagi yang tahu." Reaksinya bener-bener nular banget kan? Dia secara instan nyadar kalau tanaman yang sering dianggap hama ini sebenarnya adalah ladang emas absolut. Buat mata yang udah terlatih, ngelihat sawah kayak gini tuh ibarat nemuin berangkas kebuka yang isinya emas hijau semua. Kita masuk ke bagian kedua. Apa itu Azolla microphylla? Mengenal tumbuhan air ajaib. Jadi, tumbuhan yang bikin heboh ini namanya Azolla microphylla. Ini tuh sejenis pakis air ukuran kecil yang memang hobi banget tumbuh dan nyempil di antara tanaman padi yang tergenang air. Nah, disinilah letak ironinya yang agak miris. Karena dia tumbuhnya masif dan rapat banget, para petani lokal sering keliru dan ngira ini cuma gulma liar biasa. Mereka mikirnya tanaman ini cuma ganggu pertumbuhan padi, jadi tiap kali bersihin sawah, Azolla ini dikeruk dan dibuang gitu aja. Ya mereka buang tanpa tahu nilai agrikultur aslinya sama sekali. Lanjut ke bagian ketiga, rahasia nutrisi pakan ternak. Mengapa ikan sangat menyukainya? Kalau kita bedah datanya nih, faktanya bener-bener nggak bisa dibantah. Azolla ini bukan sekedar daun air biasa, tapi literally superfood kelas premium buat hewan ternak. Kandungan proteinnya aja nyentuh angka yang gila banget, sekitar 30–40%. Sisa 60%-nya itu air dan berbagai nutrisi pendukung lain. Angka 40% protein inilah yang bikin dia jadi primadona mutlak. Di tengah harga pakan komersial yang makin lama makin mahal, nemuin pakan alami gratis dengan protein setinggi ini tuh anugerah yang luar biasa banget buat para peternak. Terus, siapa sih konsumen utama yang paling diuntungin dari superfood ini? Tentu aja, ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi kayak ikan gurame dan ikan nila. Para pembudidaya ikan tuh sampai berburu tanaman padat protein ini. Gurame dan nila tuh nggak cuma doyan rasanya secara alami, tapi nutrisi dari Azolla ini udah terbukti bisa mancing pertumbuhan ikan biar cepat besar dan ngejaga kesehatannya. Dan yang paling penting, biaya pakannya jadi sangat minimal. Bagian keempat, kecepatan tumbuh yang fenomenal. Ledakan pertumbuhan dalam 7 hari. Kita bahas keajaiban lainnya, yaitu seberapa menakjubkan kemampuannya buat berkembang biak. Coba deh kalian bandingin, cuma seminggu yang lalu kondisi sawahnya masih jarang-jarang. Tanamannya cuma bergerombol kecil dengan daun sempit yang agak kekuningan. Tapi lihat hari ini, sawah itu secara harfiah udah berubah jadi karpet hijau yang tebal. Padat banget, dengan daun lebar yang segar, nutupin seluruh permukaan air. Perubahan ekstrim ini kejadian utuh cuma dalam hitungan hari loh. Rahasia di balik ledakan populasi ini ada di persentase potensi pertumbuhan hariannya. Tergantung kondisi lingkungan dan ketersediaan nutrisi di sawah, tanaman sekecil ini punya kapasitas tumbuh yang nggak main-main. Dia bisa nambah 20%, 40%, bahkan nembus angka fantastis 50% setiap harinya. Kalian tahu konsep bunga majemuk atau compound interest di dunia finansial kan? Nah, ini tuh versi biologisnya yang kejadian setiap hari di alam. Mind-blowing banget. Makanya nggak heran kalau data tadi bawa kita ke angka estimasi yang mencengangkan ini. 1000%. Berdasarkan observasi sumber kita, volume Azolla di sawah itu benar-benar meledak sampai 1000% cuma dalam kurun waktu 1 minggu. Dari yang awalnya cuma beberapa titik kecil yang dicuekin, berubah wujud jadi biomasa raksasa yang siap buat dipanen. Pertumbuhan secepat ini benar-benar di luar nalar. Kita masuk ke bagian kelima, peluang emas ekonomi Azolla. Dari sawah ke Shopee. Dari semua cerita ini, ujung-ujungnya kan ke sisi praktisnya ya. Dan ini tuh nyiptain skenario win-win yang super brilian.
Pertama, kalau kalian panen ini, kalian langsung dapat suplai pakan ikan berprotein premium secara gratis, Tis. Ini bakal mangkas ongkos harian peternakan secara drastis. Kedua, waktu kalian ngambilin ini secara rutin, kalian tuh sebenarnya lagi bantuin petani secara sukarela buat ngebersihin sawah mereka dari sesuatu yang mereka anggap hama. Dan yang ketiga, ini dia, realitas ekonomi zaman now. Azolla ini punya nilai jual lumayan di e-commerce. Misal kalian nggak punya kolam ikan sendiri, kalian tinggal bungkus dan jual aja di Shopee ke peternak lain yang lagi butuh banget. Singkatnya, kalian gubah sesuatu yang tadinya dibuang gitu aja, jadi cuan. Nah, semua fakta keren tadi bawa kita ke satu pertanyaan penting sebagai penutup. Setelah dengar cerita ini, coba pikirin, apakah ada harta karun yang selama ini terabaikan di sekitar kalian? Kasus munculnya Azolla di Malang ini ngajarin kita pelajaran observasi yang berharga banget. Sering banget loh kita jalan santai ngelewatin peluang emas cuma karena kita belum punya pengetahuan buat ngenalin nilainya. Jadi lewat explainer ini, saya ngajak kalian semua buat mulai memperhatiin lagi lingkungan sekitar pakai sudut pandang yang baru. Teruslah belajar dan kepo, karena siapa tahu harta karun kalian berikutnya ternyata lagi tumbuh subur di dekat rumah kalian sendiri. Makasih banget udah ngikutin pembahasan seru ini, dan sampai jumpa di explainer kita berikutnya.